Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat kita yang menanyakan apa sih guna kastrasi dan bagaimana cara melakukannya dengan baik dan benar. Nah, tentunya teman-teman, kastrasi itu adalah proses pembuangan bakal buah atau yang masih berbentuk bunga. Banyak sekali orang yang mengartikan kastrasi dan melaksanakan kastrasi itu bermacam-macam dengan metodenya masing-masing. Ada yang mengatakan juga bahwa kastrasi itu tidak begitu penting karena mereka membuktikan bahwa tanpa kastrasi itu batangnya bisa besar, buahnya juga bisa besar dan bisa dipanen dalam jangka waktu yang memang seharusnya sudah bisa panen. Dan memang benar teman-teman, sawit tanpa dilakukan kastrasi pun pasti akan berbuah, akan besar juga buahnya ketika memang sudah menginjak usia panen. Ya misalkan 2 tahun, 3 tahun itu pasti sudah akan mulai berbuah. Namun yang menurut saya titik fokusnya itu bukan di sana, bukan masalah buahnya, bukan masalah nanti bisa besar. Dan tentunya titik fokusnya itu adalah ketika di masa TBM awal, teman-teman. Biasanya kalau sawit ini di usia 8 bulan, 10 bulan dengan syarat bahwa benih itu sehat dan perawatannya itu atau pemupukannya itu baik, maka di usia 8 bulan, 10 bulan itu biasanya sudah mengeluarkan bunga atau dompet. Paling lambat 1 tahun hingga 1,5 tahun itu sudah mengeluarkan dompet, terkecuali dalam keadaan-keadaan tertentu ada beberapa jenis yang memang tidak mengeluarkan dompetnya hingga usia 3 tahun ke atas. Namun sebagian besar itu dalam jangka waktu 1 tahun itu sudah mengeluarkan bunganya, teman-teman. Nah, yang menjadi titik fokusnya menurut saya, mengapa saya sampaikan bahwa proses kastrasi itu penting, bahwa di usia-usia awal TBM atau di tahun pertama, tahun kedua, ketika memang kita sudah mendapatkan bahwa tanaman itu sudah mulai berbunga, maka tujuan kita itu bukan untuk memanen buahnya, teman-teman. Bukan untuk memanen buahnya. Karena ketika kita biarkan jadi buah saja, itu juga tidak bisa kita panen. Yang pasti yang paling banyak terjadi itu akan terjadi pembusukan buahnya. Yang kedua tentu bobot serta besaran janjanya juga tidak memadai atau tidak memenuhi syarat untuk dijual. Itu teman-teman. Nah, ketika buah itu busuk kemudian menimbulkan jamur, tentu akan menimbulkan masalah baru untuk tanaman kelapa sawit kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang terpenting itu adalah kita menfokuskan nutrisi itu untuk pertumbuhan batang, teman-teman. Baik batang, daun dan lain sebagainya. Karena ini masalah efisiensi dan efektivitas. Kita tahu bahwa harga pupuk itu lumayan cukup mahal dan tujuan kita itu menginginkan bahwa batang itu cepat besar. Nah, dari dua alasan tersebut bisa kita simpulkan pupuk mahal, kita ingin batang cepat besar. Nah, dengan hal demikian dapat kita simpulkan bahwa jangan sampai pupuk yang mahal yang kita beli itu terbuang sia-sia hanya untuk memberi makan bunga yang memang tidak bisa diproduksi atau bunga yang memang tidak bisa kita jual. Nah, secara sederhana itu sudah kita pahami, teman-teman. Memang nanti tanpa dikastrasi juga akan besar sendiri. Kemudian dalam usia 3 tahun 4 tahun juga buahnya akan besar. Namun kembali lagi, konsep yang memang tujuan kita awal adalah memperbesar batang. Karena di awal-awal penanaman di usia-usia TBM ini, laju pertumbuhan kelapa sawit itu tergantung dari perawatan yang kita lakukan. Semakin baik kita melakukan perawatan, maka akan semakin baik juga laju pertumbuhannya. Contohnya ini, teman-teman. Ini sawit saya usia 16 bulan atau masuk ke 17 bulan. Ini bulan 5, 12 tambah 5, 17 bulan, teman-teman. Ini sudah 17 bulan, masuk nanti tanggal 1 masuk 18 bulan, dan pertumbuhannya bisa teman-teman lihat lumayan baik, segar, dan
bonggol batangnya juga lumayan besar. Nah, ini didapatkan atau dihasilkan dari hasil perawatan yang saya lakukan. Salah satunya adalah melakukan kastrasi. Nah, dari hal demikian, contoh yang memang sudah saya berikan bahwa memang laju pertumbuhan dari kelapa sawit itu tergantung nutrisi yang kita berikan. Sebenarnya semakin banyak kita memberikan pupuk sesuai dosis yang memang dianjurkan, maka akan semakin baik pula pertumbuhannya. Namun sekali lagi bahwa efisiensi pupuk yang kita berikan jangan sampai terbuang sia-sia hanya untuk memberi makan si bunga. Karena teman-teman, ya secara sederhana, secara anatomi atau fisiologi lah, kita juga paham betul bahwa makanan yang diserap oleh tanaman itu juga akan berbagi ke daun, berbagi ke pelepah, salah satunya berbagi juga ke bunga. Nah, bunga ini salah satu faktor yang menyerap unsur nutrisi lumayan cukup banyak. Apalagi ya kita tahu bahwa usia TM itu kita harus memberikan pupuk yang banyak supaya bisa memperbesar buah. Jangan sampai pupuk yang kita berikan itu terbuang sia-sia hanya untuk memberi makan buah yang memang tidak bisa kita hasilkan atau kita tidak bisa jual. Jadi lebih baik kita buang, kemudian nutrisinya itu kita berikan untuk memperbanyak pelepah, memperbesar batang, terutama ketika masa-masa TBM seperti ini yang memang memerlukan nutrisi yang banyak untuk hal-hal tersebut, untuk menambah laju dari pertumbuhan sawit kita. Ya, secara sederhananya seperti itu. Namun teman-teman, ada beberapa yang melakukan konsep kastrasinya itu tidak benar. Ya, salah satunya, bukan salah satunya, ada beberapa yang melakukan kastrasi itu setelah berbentuk menjadi buah. Nah, hal tersebut sebenarnya saya sarankan untuk tidak dilakukan teman-teman. Karena apa? Karena ketika bunga sudah menjadi buah, berarti sudah lama dia menyerap nutrisi yang diberikan. Dan tentunya tujuan awal kita untuk memfokuskan nutrisi ke batang dan ke daun itu tidak tercapai. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya seperti ini teman-teman. Ketika berbentuk bunga seperti ini, kita harus segera mencopotnya dan kita harus segera membuangnya. Jangan sampai terjadi atau menjadi berbentuk buah teman-teman. Nah, ini. Nah, seperti ini harus segera kita buang. Dan inilah buktinya teman-teman kalau sawit sehat. Dan ini jangan dibuang di piringan teman-teman. Kalau sawit sehat dengan pemupukan yang maksimal, dengan menggunakan tangan saja kita sudah bisa mengambilnya tanpa harus menggunakan alat. Namun ketika memang sawit kita pemupukannya kurang, kemudian perawatannya juga kurang, atau bahkan ketika memang sudah menjadi buah, maka cara mengambilnya pun akan semakin sulit dan harus memerlukan alat dan harus ekstra mengeluarkan tenaga. Jadi teman-teman, lakukanlah perawatan salah satunya dengan melakukan kastrasi sedini mungkin. Jangan telat, jangan sampai tunggu menjadi buah, karena ketika dia berkembang menjadi buah itu memakan nutrisi yang cukup banyak, efisien, efektif, dan tentunya kita menghemat biaya, dan tujuan kita untuk bisa panen dalam jangka waktu 2 tahun itu bisa terwujud. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.